pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103 0074, kelas 1C, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisip. Saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu politik menurut pemahaman saya. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar-dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan ilmu politik masih pada usia muda. Akan tetapi apabila politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dan berbagai aspek dari lainnya. Pada taraf perkembangan ilmu politik, banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara-negara sudah mulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Di Indonesia kita dapat mendapati beberapa karya tulis yang membalas masalah dan kenegaraan seperti Negara Kartakama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-100, abad ke-13 dan ke-15. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Australia, dan Prancis, bahasan mengenai ilmu politik dalam abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Perkembangan yang berada terjadi di Amerika Serikat, mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik. Akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis. Perkembangan sosiologi dan psikologi sehingga kedua cabang ilmu politik pada tahun 1858, seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Leiber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik. Sesudah Perang Dunia Kedua berkembang ilmu politik pesat lagi di negeri Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Pesatnya perkembangan ilmu politik sudah Perang Dunia tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat. Mengubah wajah ilmu politik berkat berbagai usaha tersebut di atas, ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Oleh karena itu, pada awalnya para sarjana sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umumnya sifatnya yang terlihat pada para pertemuan para sarjana ilmu politik. Akan tetapi pada tahun 1950, reaksi terhadap pendekatan perilaku kali ini kritik datang dari ahli-ahli yang orientasi politiknya
Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendapatan bahwa pendekatan ilmu politik kepada negara-negara serta lembaga-lembaganya, padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinafikan. Ilmu ekonomi yang berkembang melalui teori pilihan rasional, jadi jelaslah bahwa dewasa ini adalah keterkaitan yang erat antara ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Akan tetapi, yang lebih menonjol lagi ialah penampilan suatu orientasi buruh yang mencekap konsep pokok para dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perilaku politik memperlihatkan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generasi-generasi. Yang kedua, generasi-generasi ini pada asalnya harus dapat ditimbulkan kebenarannya. Dia menunjuk perilaku yang relevan. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data perilaku, teknik-teknik penelitian cermat. Ketiga, untuk mencapai kecamatan, dalam penelitian diperlakukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika. 4. Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep teori-teori dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, misalnya dimasukkan istilah baru seperti sistem politik. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan politik usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, pengertian ilmu politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkel, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Pada umumnya, ilmu politik dan ilmu sosial dapat dikembangkan dalam membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Akan tetapi kegiatan ilmu politik dan ilmu sosial yang material maupun yang mental yang dikejar biasanya langka sifatnya. Ini disebabkan karena ilmu politik mencerminkan tabiat manusia baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang tidak baik sangat mendalam dan sering saling bertentangan. Singkatnya, ilmu politik perbuatan adalah kuasa, takhta, dan harta. Di bawah ini ada dua yang mengurungkan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus. Yang pertama, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai tujuan atau keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggota yang lain. Yang kedua, politik adalah kegiatan sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat agar masyarakat itu tersebut dapat menjalankan ilmu politik dengan baik. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari ilmu politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga yang lain.
pengambilan keputusan. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses sosialisasi ilmu politik dan ilmu sosial yang diambil secara non-formal dan informal menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang perilaku atau kelompok ilmu politik usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan dan wewenang sendiri. Dalam ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dimanfaatkan, mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar. Bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama, teori politik dibagi menjadi dua, yaitu teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik. Tercantum Undang-Undang Dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dan pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengertian yang lain. Seperti diterangkan di atas, dahulu kala, ilmu politik dan hubungan lainnya dapat diartikan sebagai sejarah yang paling penting dalam kegiatan ilmu politik dan ilmu sosial yang lain. Sekian dan terima kasih.